Bapak Ibu peserta PKA PKP yang saya banggakan, saya ingin bercerita tentang seorang tokoh bela negara dan berjiwa Pancasila dan berwawasan kebangsaan yang telah berjasa bagi nusa dan bangsa. Dia adalah Juanda Kartawijaya, seorang putra keturunan Pasundan yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911. Beliau memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana teknik sipil dan setelah lulus dari masa perkuliahannya, beliau lebih memilih mengajar di alma maternya pada masa SMA-nya terdahulu. Padahal beliau ditawari untuk menjadi seorang dosen di perguruan tinggi dengan upah yang lebih tinggi. Namun sikap rela berkorban dengan menolak bayaran demi pengabdian menjadi teladan yang layak dicontoh. Pada umur 23 tahun, Juanda diangkat sebagai direktur di sekolah tempatnya mengajar. Di umur yang masih muda itu, sudah terlihat kemampuannya sebagai seorang pemimpin muda dalam mengurus organisasinya yang akan mengantarkannya pada dunia perpolitikan. Melihat kepiawaiannya sebagai tokoh penggerak yang hebat, Belanda berusaha untuk membujuknya agar mau bergabung dengan pemerintah Pasundan. Berkali-kali beliau dibujuk hingga ada teror bom di rumahnya, yang untungnya tidak ada korban jiwa. Akan tetapi dengan tenangnya, beliau tetap pada pendiriannya untuk tidak bergabung dengan Belanda. Juanda memulai karirnya di awal kemerdekaan Indonesia dengan menjadi jawatan kereta api. Pada tanggal 28 September 1945, diangkat menjadi Kepala Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Tugas tersebut bukanlah hal yang mudah di masa itu, mengingat sistem sarana prasarana perkereta apian pada masa itu belum stabil. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, terjadi pengungsian besar-besaran yang menggunakan kereta api. Belum lagi ditambah dengan pasukan bersenjata yang menggunakan jasa kereta api. Pemerintah sempat mengangkatnya sebagai kepala jawatan kereta api untuk wilayah Jawa dan Madura. Sebagai seorang pekerja keras dan kinerjanya yang terlihat baik, Juanda diangkat menjadi Menteri Perhubungan Muda pada tahun 1946, merangkap sebagai Kepala Jawatan Kereta Api. Dan sejak saat itu, beliau berkali-kali ditunjuk sebagai Menteri sebanyak 17 kali, hingga beliau dijuluki sebagai Menteri Maraton. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Juanda mendapat karir tertinggi dalam masa kemerdekaan dengan menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1957 sampai 1959, yang mana Indonesia pada saat itu masih mengadopsi sistem parlementer dengan Soekarno sebagai kepala negara. Juanda ditunjuk sebagai Menteri Perdana Menteri dibantu oleh 3 wakil Perdana Menteri, yaitu Mr. Hadi, H. Idam Khalid, dan juga Dr. J. Laimina. Dan pada masa kepemimpinan Juanda, Indonesia mengalami masalah yang sangat sulit yang dapat berdampak pada perpecahan. Pada masa itu, beliau berusaha untuk menyatukan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang hampir berpisah dengan melaksanakan musyawarah nasional. Dan berkat usahanya itulah Soekarno-Hatta mengeluarkan pernyataan bersama. Bapak Ibu sekalian, dari sikap beliau itulah terlihat betapa beliau sangat mementingkan persatuan dan kesatuan demi kemaslahatan negara. Pandangan mengenai persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia lainnya beliau tunjukkan dengan memperjuangkan wilayah lautan yang begitu luas. Usaha inilah kemudian melahirkan Deklarasi Juanda. Keutuhan teritorial Indonesia
mulai dikenal dalam Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang merupakan cikal bakal wawasan Nusantara sebagai bentuk pandangan akan kesatuan wilayah dari laut, darat, dan udara. Maka kedaulatan wilayah negara Indonesia adalah keutuhan wilayah dari perbatasan pulau terluar hingga ke ibu kota negara. Bapak Ibu sekalian, cikal bakal Deklarasi Juanda Indonesia yang dulunya dikenal dengan Nusantara sudah menunjukkan kebesaran dengan banyaknya pulau dan luasnya lautan, dan di dalamnya terkandung keanekaragaman kekayaan yang dapat mensejahterakan siapapun yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, kerajaan-kerajaan terdahulu dikenal dengan wilayah kemaritimannya. Pada abad ke-7, Sri Maharaja Bala Putra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya menyadari bentangan lautan yang luas dari pinggir pantai dapat meningkatkan wilayah kekuasaan kerajaan. Dengan menguasai lalu lintas perdagangan dan pelayaran, Kerajaan Sriwijaya dapat mengumpulkan kekayaan dari para pedagang yang melewati wilayah tersebut. Itulah yang membuat Sriwijaya menjadi kerajaan yang memiliki kekuasaan lautan yang luas dan dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar pertama di Nusantara. Kekuasaan lautan kemudian diteruskan pada abad ke-14 oleh Mahapati Gajah Mada. Ia berjuang dengan keras, dimulai dengan tekad sumpah palapanya untuk menyatukan Nusantara. Majapahit menjadi kerajaan maritim terbesar pada masanya dan menjadi legenda hingga sekarang. Semangat juang Bala Putra Dewa pada Gajah Mada dilanjutkan oleh Juanda pada tahun 1957 dengan pandangannya bahwa lautan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah yang menyambungkan antara pulau di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, luar biasa, sampai di sini saya agak terharu. Sebelum Indonesia menggunakan aturan peninggalan Belanda yang terkandung dalam Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim pada tahun 1939, peraturan tersebut hanya mengakui batas wilayah laut hanya negara sejauh 3 mil dari garis pantai. Juanda merasa khawatir kalau Indonesia akan terpisah antara pulaunya karena kapal asing akan bebas berlalu lalang melewati kepulauan Indonesia. Juanda akhirnya berinisiatif untuk mengeluarkan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang isinya menyatakan kepada dunia bahwa segala perairan yang menghubungkan kepulauan di Indonesia masuk dalam teritorial Republik Indonesia. Deklarasi Juanda inilah yang menjadi cikal bakal konsep wawasan Nusantara. Bapak Ibu sekalian, Deklarasi Juanda ini mempunyai kandungan-kandungan pernyataan antara lain. Yang pertama, Kepulauan Indonesia memiliki keunikannya sendiri. Yang kedua, sejak zaman dahulu Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, ketentuan Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 dapat membahayakan keutuhan Indonesia. Maka deklarasi tersebut mengandung tujuan untuk mewujudkan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menentukan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mengatur lalu lintas pelayaran yang menjamin keamanan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Deklarasi Juanda ini sempat ditentang oleh Amerika Serikat dan Australia. Deklarasi Juanda akhirnya diakui setelah 19 tahun kepergiannya yang diperjuangkan oleh Mokhtar Kusuma Atmaja yang pada saat itu sebagai Menteri Luar Negeri. Deklarasi tersebut diakui dan disahkan pada Konvensi Hukum Laut PBB yaitu UNCLOS di tahun 1982. Berkat jasa Juanda, Indonesia memiliki
bentangan luas, bentangan laut seluas 5,8 juta kilometer persegi. Kepulauan Indonesia terbentang sepanjang 81.000 kilometer. Garis pantai dengan 17.000 lebih pulau di dalamnya. Juanda wafat pada 7 November 1963 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Berkat jasanya, beliau diberi gelar pahlawan pada tanggal 29 November 1963. Bapak Ibu sekalian, dari cerita di atas cerita yang saya ceritakan ini, Bapak Ibu, mari kita semua belajar tentang integritas, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara dari seorang Juanda Kartawijaya. Pernyataannya, ya, apa yang harus kita lakukan untuk bangsa dan negara dalam tugas dan pengabdian kita sebagai seorang aparatur sipil negara dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan sentosa di era global yang serba maju dan modern ini. Sebentar lagi kita akan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Mari kita semua menapaki jejak kita untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari berjuang terus, jangan berpangku tangan. Arahkan langkahmu dan kuatkanlah imanmu untuk mencapai tujuan menuju Indonesia makmur, Indonesia sejahtera. Mari berjuang bersama. Kita hebat, kita bisa, kita punya kemampuan. Indonesia maju.